Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari deskripsi perancangan perangkat lunak kami yang berjudul Aplikasi Sistem Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang Tugas Akhir Berbasis Mobile untuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang dipersiapkan oleh Johannes Christian, Arif Juanda, Sheila Gabriela Barus, Verina Ardianti Majid, dan Taufik Adi Prastio. Program Studi Sarjana Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2020 dengan 31 halaman. Saya Sheila Gabriela Barus yang akan melakukan presentasi yang pertama. Ini adalah halaman pertama pada DPPL kami. Ini halaman kedua yaitu daftar perubahan. Ini halaman ketiga yaitu daftar halaman perubahan. Ini halaman keempat yaitu daftar isi. Ini halaman kelima yaitu pendahuluan. Tujuan dari DPPL kami yaitu untuk mendefinisikan perancangan perangkat lunak sistem pendaftaran dan penjadwalan sidang tugas akhir. Lingkup masalah, tugas akhir atau TA adalah istilah yang digunakan untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dalam penulisan tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Dalam pendaftaran sidang, mahasiswa tingkat akhir diharuskan mengajukan sidang kepada Dikjar dengan cara mendaftarkan diri mereka untuk sidang. Mahasiswa diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran nanti akan ada persyaratan di sana. Aplikasi atau perangkat lunak sistem pendaftaran dan penjadwalan sidang tugas akhir dikembangkan dengan tujuan untuk 1. Melakukan transformasi dari sistem yang konvensional menjadi sistem yang berinovasi untuk memudahkan proses pendaftaran dan penjadwalan sidang TA. 2. Memberikan kemudahan kepada dosen pembimbing dalam memantau bagaimana proses yang sedang dijalankan oleh mahasiswa bimbingannya. Definisi akronim dan singkatan. Di sini ada beberapa definisi akronim singkatan, ada dari DPPL, ijazah, TOEFL, Turnitin, karya ilmiah, sidang TA, TOEFL, mahasiswa TA, SP, PS, TA. Referensi yang digunakan yaitu 1. Dari Dian Radika Prasti, Safwan Kasman, 2019 berjudul Perancangan Aplikasi Jadwal Mahasiswa Berbasis Android. 2. Dari Yuri Yudaswana, Geoffrey Protus Peter Kaltiku, 2012 berjudul Desain Basis Data Sistem Informasi Akademi di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Yang ketiga dari Dede Fuji Abdul, Muhammad Ihsan Budiman, Fahmi M. Ansori, Wisnu Hidayat, berjudul Implementasi Basis Data MySQL pada Sistem Informasi ENIM berbasis Android. Deskripsi umum dokumen. DPPL dibagi dalam 4 bagian, yaitu pendahuluan, perancangan sistem, perancangan data, desain sistem. Pendahuluan berisi tujuan dari pembuatan dokumen DPPL ini, lingkup masalah serta latar belakang pembuatan dokumen, definisi, akronim, dan singkatan, serta deskripsi umum dokumen. 2. Perancangan sistem berisi perancangan arsitektur, perancangan rinci di mana berisi sequence diagram, kelas diagram, spesifikasi deskripsi dari kelas diagram. 3. Perancangan data berisi dekomposisi data di mana terdapat bagaimana pembuatan atau desain dari basis data yang akan digunakan. 4. Desain sistem berisi desain antarmuka, biasanya disebut dengan UI UX design, yaitu desain antarmuka sehingga aplikasi yang digunakan dapat memiliki interaksi yang baik antara sistem aplikasi dengan user. Saya Johannes Christian akan membahas mengenai bab 2 yaitu perancangan sistem. Dimulai dari perancangan arsitektur, jadi di sini adalah konsep awal kami bagaimana aplikasi kami akan dibuat. Di sini user akan mengakses aplikasi pada tahapan awal. Terdapat 3 kategori ya, jadi ada 3 entitas yaitu mahasiswa, dosen penguji, dan dosen pembimbing. Nah, ini memiliki akun yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, dalam beranda ini terdapat 2 fitur yaitu pendaftaran dan penjadwalan. Dan keduanya ini berbeda ya, jadi antara dari mahasiswa dan dosen itu berbeda fitur yang diterapkan. Oke, pada pemberitahuan terdapat aktivitas dan pesan. Aktivitas ini berupa riwayat dari misalkan pendaftaran, riwayat aktivitas. Lalu untuk pesan ini ada rincian, misalkan telah dilakukan penjadwalan, telah memilih jadwal,
maka rincian jadwal itu seperti apa ada dipesan juga. Selanjutnya pada perancangan rinci. Perancangan rinciannya sequence diagram. Lalu untuk pertama yaitu pendaftaran mahasiswa. Mahasiswa akan melakukan trigger daftar, lalu sistem akan melakukan menampilkan formulir. Mahasiswa akan mengisi formulir dan datanya akan masuk ke dalam sistem. Admin akan mengakses data tersebut untuk dilakukan verifikasi persyaratan sidang. Setelah dilakukan verifikasi, maka hasil verifikasinya akan muncul pada data report. Nah, data report ini dapat berguna untuk mahasiswa apakah dia berhasil melakukan pendaftaran atau masih ada persyaratan yang kurang. Seperti itu. Selanjutnya untuk pendaftaran dosen penguji dan pembimbing, nah ini hampir sama ya, keseluruhannya sama seperti mahasiswa, bedanya di sini tidak ada verifikasi syarat. Selanjutnya untuk penjadwalan mahasiswa, mahasiswa akan trigger penjadwalan, lalu request jadwal. Nah, di sini adalah yang krusial yaitu generate jadwal ketika sistem telah mendapatkan seluruh datanya baik dari ruangan sidang, waktu ketersediaan dosen kapan bisa sidang. Nah, lalu di-generate oleh sistem sehingga dihasilkan jadwal yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Setelah display jadwal yang dapat dipilih, mahasiswa akan memilih jadwal tersebut dan masuk ke dalam sistem. Selanjutnya diberikan data report kembali bahwa jadwal yang dipilih apakah berhasil dipilih atau mungkin tidak berhasil dipilih. Lalu untuk enquiry di sini fungsinya untuk menampilkan saja ya, jadi dari jadwal yang sudah dipilih akan ditampilkan. Mahasiswa, dosen, dan staf Dikjar ini tinggal pilih menu display saja lalu bisa melihat jadwal finalnya, jadwal keseluruhan. Selanjutnya untuk staf Dikjar, edit jadwal di sini fungsinya adalah jika ada mahasiswa yang mungkin sakit atau berhalangan dalam mengikuti sidang, dia dapat lapor kepada staf Dikjar untuk dilakukan edit jadwal ataupun rescheduling. Nah, di sini tinggal melakukan edit saja. Setelah dilakukan edit, maka jadwal akan terupdate dan terlihat data reportnya. Oke, selanjutnya untuk kelas diagram. Dan ini adalah kelas diagram yang kami buat untuk aplikasi kami. Kami menggunakan dasar pemrogramannya ini adalah Java ya. Jadi lihat di sini semuanya Java penggunaannya. Pertama-tama di sini ada person account mewariskannya. Ini ada konsep inheritance mewariskan kepada 4 kelas yaitu mahasiswa TA, dosen pembimbing, dosen penguji, dan staf Dikjar. Nah, setelah dilakukan inheritance maka semua properties dan metodenya akan diturunkan ke sini. Ini ada dua ya, input data dan input data, tapi karena sudah diturunkan maka bisa di override. Nah, kenapa saya melakukan override? Karena berbeda antara mahasiswa dan dosen, bagaimana input datanya, apa saja yang diinputkan berbeda, maka kita lakukan override seperti itu. Nah, di sini ada tanda minus ya, artinya private, access modifier yang private, di mana dilakukan karena nama, jenis kelamin, email, name, tanggal lahir, dan sebagainya merupakan hal yang pribadi dan tidak boleh diakses sembarangan oleh orang lain seperti itu. Selanjutnya untuk di sini ada kotak hitam ya, yaitu komposisi. Fungsi dari komposisi ini adalah relasi ya, memperlihatkan relasi bahwa verifikasi syarat ini dependen dengan mahasiswa TA. Jadi tidak bisa bergantung, tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada kelas mahasiswa TA. Ini untuk hasil verifikasinya tadi. Lalu untuk jadwal pilihan, ketika semua data pada mahasiswa TA, dosen pembimbing, dosen penguji telah terisi, maka bisa dilakukan jadwal pilihan. Nah, ini kita menggunakan kelasnya adalah menggunakan ketiga kelas ini. Lalu setelah dilakukan generate jadwal, di sini ada generate jadwal, maka jadwalnya akan dimasukkan pada array list dan dapat di-display. Nah, setelah dilakukan generate, setelah ada jadwal pilihannya, bahwa selanjutnya mahasiswa TA akan memilih jadwal tersebut, jadwal mana yang dipilih sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, dan ketika semua sudah dipilih, maka akan masuk pada jadwal final, di mana ini jadwal sudah fix ya, jadi udah
ada mahasiswanya, siapa yang akan melakukan sidang, dan juga ada pengujinya siapa, pembimbing siapa, tanggalnya berapa, ruangannya berapa, seperti itu. Lalu untuk kelas ini akan digunakan oleh staf Dikjar. Fungsinya untuk melakukan edit jadwal, seperti itu. Saya Verina Ardianti akan menjelaskan mengenai spesifikasi deskripsi kelas diagram. Yang pertama adalah kelas person account. Pada kelas person account terdapat dua metode, yaitu input data dan juga display. Input data adalah operasi yang digunakan untuk menginputkan data pada sistem, baik data mahasiswa, dosen penguji, maupun dosen pembimbing. Kemudian display. Display adalah operasi yang digunakan untuk menampilkan data pada sistem sesuai dengan permintaan user. Yang kedua adalah kelas mahasiswa TA. Pada kelas mahasiswa TA ini juga terdapat dua metode, yaitu input data dan juga display. Input data digunakan untuk menginputkan data dan juga berkas persyaratan pendaftaran sidang TA. Yang kedua adalah display. Metode ini digunakan untuk menampilkan persyaratan dan juga data yang telah diinputkan oleh mahasiswa sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kelas dosen pembimbing. Pada kelas dosen pembimbing ini terdapat dua metode juga, yaitu input data dan juga display. Input data digunakan untuk dosen pembimbing menginputkan jadwal ketersediaannya, serta display yang digunakan untuk menampilkan data diri dari dosen pembimbing tersebut dan juga jadwal ketersediaannya. Yang keempat adalah kelas dosen penguji. Kelas dosen penguji ini sama seperti kelas dosen pembimbing tadi juga terdapat dua metode, yaitu input data dan juga display, di mana kelas input data digunakan untuk menginput jadwal ketersediaannya, dan juga display digunakan untuk menampilkan data diri dari dosen penguji serta jadwal ketersediaannya. Yang kelima adalah kelas staf Dikjar. Pada kelas ini juga terdapat tiga metode, yaitu input data, display, dan satu lagi adalah edit jadwal. Input data digunakan untuk menginputkan data diri dari dosen pembimbing dan juga dosen penguji yang telah terdaftar pada tahun akademik tersebut sebagai dosen pembimbing dan juga penguji. Kemudian yang kedua adalah display digunakan untuk menampilkan data yang telah diinputkan serta edit jadwal. Edit jadwal ini digunakan untuk mengedit jadwal, misalnya sewaktu-waktu terjadi perubahan waktu ataupun tempat karena suatu kendala. Kemudian yang keenam adalah kelas verifikasi syarat. Nah, pada kelas ini hanya terdapat satu metode, yaitu verifikasi. Kelas ini hanya digunakan untuk memverifikasi apakah berkas persyaratan yang diinputkan oleh mahasiswa pada saat pendaftaran itu valid atau tidak. Kemudian yang ketujuh adalah kelas jadwal pilihan. Pada kelas jadwal pilihan ini terdapat tiga metode, yaitu generate jadwal, display, dan juga select jadwal. Generate jadwal digunakan untuk memerintahkan pada sistem agar menyusun jadwal pilihan. Jadwal ini disusun berdasarkan data ketersediaan yang telah didapatkan sebelumnya. Dan juga display digunakan untuk menampilkan jadwal pilihan tersebut. Dan yang terakhir adalah select jadwal. Select jadwal ini digunakan untuk mahasiswa memilih jadwal pilihan yang sesuai. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir adalah jadwal final. Pada kelas jadwal final ini terdapat satu metode, yaitu display jadwal final. Pada kelas ini hanya digunakan untuk menampilkan jadwal final dilaksanakannya sidang TA tersebut. Perkenalkan, nama saya Arif Juanda. Saya di sini akan menjelaskan dekomposisi data. Dekomposisi data ialah pembagian sistem menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dimengerti, diprogram, dan dipelihara. Dekomposisi data terdiri dari 4 bagian, bagian nama, tipe, panjang, dan keterangan. Untuk yang pertama ialah entitas mahasiswa, mempunyai 8 variabel, terdiri dari variabel NIM hingga variabel hasil verifikasi. Untuk yang kedua ialah entitas dosen pembimbing, mempunyai 6 variabel, terdiri dari variabel NIM hingga variabel jam ketersediaan. Untuk yang ketiga ialah entitas dosen penguji, mempunyai 7 variabel, terdiri dari variabel NIM hingga variabel jam ketersediaan. Untuk yang keempat ialah entitas staf Dikjar, mempunyai 4 variabel, terdiri dari variabel NIDN hingga variabel email. Untuk yang kelima ialah jadwal pilihan, mempunyai 5 variabel, terdiri dari variabel penguji hingga variabel ruangan sidang. Untuk yang keenam ialah jadwal final, mempunyai 6 variabel, terdiri dari variabel mahasiswa TA hingga variabel ruangan sidang.
Saya Taufik Adi Prasetyo dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang desain sistem atau user interface pada aplikasi pendaftaran dan penjadwalan sidang tugas akhir berbasis mobile. Pertama, antar muka halaman kategori. Pada halaman ini, user akan memilih sebagai entitas apa user akan login. Apakah mahasiswa, dosen pembimbing, atau dosen penguji. Selanjutnya, antar muka halaman login. Setelah memilih kategori, user akan diminta untuk mengisi alamat email dan password dari akunnya, lalu menekan tombol login. Selanjutnya, antar muka halaman home. Pada halaman home, terdapat dua menu utama, yaitu pendaftaran dan penjadwalan. Pendaftaran dilakukan oleh setiap user untuk mengisi data-data yang diperlukan dalam mendaftarkan sidang tugas akhir. Sedangkan penjadwalan, pada fitur ini dapat dilihat bagaimana mahasiswa memilih jadwal yang tersedia. Selanjutnya, halaman daftar pada mahasiswa. Pada halaman pendaftaran mahasiswa, mahasiswa akan diminta untuk mengisi data diri seperti nama, NIM, tanggal lahir, judul tugas akhir, serta berkas persyaratan sidang tugas akhir. Lalu menekan tombol confirm. Selanjutnya, antar muka halaman penjadwalan mahasiswa. Mahasiswa akan mengisi jadwal sidang yang akan dipilih. Pemilihan ini akan memiliki rincian ruangan sidang, tanggal sidang, waktu sidang, dan dosen yang menguji serta bidang ilmu. Selanjutnya, antar muka halaman pop-up. Akan tampil pop-up berisi feedback bahwa data-data telah berhasil disimpan untuk selanjutnya menunggu jadwal final yang telah dikonfirmasi mahasiswa. Selanjutnya, antar muka halaman jadwal. Berisi jadwal yang sudah diverifikasi oleh seluruh stakeholder, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf, yang siap untuk dihadapi mahasiswa. Selanjutnya, antar muka halaman login untuk dosen. Sama seperti milik mahasiswa, halaman login untuk dosen juga memiliki alamat email dan password dari akun dosen. Lalu, antar muka halaman home untuk dosen. Terdapat dua menu utama juga di sini, yaitu daftar ketersediaan dan lihat jadwal. Selanjutnya, antar muka halaman daftar pada dosen. Di sini dosen juga akan mengisi data diri seperti nama, NIP, bidang ilmu, tanggal ketersediaan, dan jam ketersediaan. Selanjutnya, antar muka halaman pop-up dosen. Halaman pop-up ini muncul setelah dosen telah melakukan pendaftaran dan dosen melakukan konfirmasi pendaftaran. Selanjutnya, perancangan antar muka halaman penjadwalan dosen. Pada jadwal di akun dosen, dosen akan melihat jadwal yang telah dibuatnya untuk melakukan sidang. Dengan tekan tombol tampilkan, yaitu show, maka keseluruhan jadwal yang akan user uji akan ditampilkan. Selanjutnya, antar muka halaman jadwal. Pada halaman ini akan ditampilkan jadwal yang telah dipilih oleh dosen di mana terdapat nama mahasiswa, dosen pembimbing, serta tanggal dan jam sidang. In the great outdoors, forever